ゼロになったっていい。 Nona Kamila? Oh, ya, ada apa? Tenggelam dalam pikirannya sendiri, Kamila tersentak kembali ke kenyataan ketika melihat tatapan penuh perhatian Profesor JB. Kamu merasa tidak enak badan? Hah? Kalau ada sesuatu yang mengganggumu atau ada masalah di rumah, jangan ragu untuk datang padaku. Kau tahu aku juga bertugas sebagai konselor murid, bukan? Aku tahu. Itulah alasan mengapa begitu banyak murid mendatanginya. Dia ramah dan selalu mau mendengarkan masalah mereka. Bukan hal yang serius. Kamila melirik sekilas ke arah belakang tubuhnya. Aku kehilangan anting beberapa waktu lalu. Anting? Iya, anting bunga pensi berwarna ungu. Tatapannya terhenti pada salah satu hantu, seorang wanita yang hanya mengenakan satu anting pensi ungu. Mungkin ucapannya bisa memancing reaksi. Namun, para wanita yang sudah mati itu seolah tidak mendengar apapun. Tidak satu pun dari mereka bereaksi. Hantu yang diperhatikan Kamila hanya terus menatap Profesor JB dengan diam. Anting pensi ungu? Jangan dipikirkan, aku bisa membeli yang lain kapan saja. Kamila segera bangkit berdiri. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tidak, tapi aku benar-benar berharap kamu mau mempertimbangkan kembali saranku. Akan aku pikirkan. Dengan anggukan singkat, Kamila berpamitan dan meninggalkan ruangannya. Sepertinya hanya ada satu cara. Dia menghela nafas pelan. Kenapa dia tidak terlihat sama sekali hari ini? Kamila berlari menyusuri sekolah. Rasa frustasinya semakin menjadi. Orang yang dia cari tampak sulit sekali ditemukan. Nona Kamila? Suara yang familiar memanggilnya. Dia menoleh dan mendapati Petro mendekat dengan senyum lembut khasnya. Kau terburu-buru, mau kemana? Aku sedang mencari seseorang. Kau mau aku membantumu mencarinya? Tidak perlu. Kau tidak akan bisa menemukan orang yang kucari. Apakah kau sedang mencari Arsian? Tanya Petro agak ragu. Bukan, aku pergi dulu. Lalu siapa yang sedang kamu cari dengan begitu mendesak? Kamila menghela napas kecil. Rasa tidak sabarnya semakin terlihat. Pada hari-hari biasa, dia mungkin akan menanggapinya dengan santai. Tapi hari ini, itu benar-benar mengganggunya. Tuan Petro? Panggil saja aku Petro. Senyum lembutnya melebar sedikit. Senyuman itu dulu pernah membuat hati Kamila berdebar. Dialah orang pertama yang pernah tersenyum begitu ramah padanya. Namun kini, setelah mengetahui semuanya dari Dorman, dia tahu kebenaran di balik senyum itu. Itu hanyalah kebohongan. Meskipun sebelumnya dia sudah menduga, tapi kini setelah tahu kisah sebenarnya, semuanya jadi jelas. Senyuman yang dulu begitu ia hargai ternyata tidak berarti apa-apa. Kau tidak perlu melakukan itu lagi. Apa? Tidak perlu lagi berpura-pura bersikap baik padaku. Jika dia terus bersikap seperti ini, pasti karena aku akan mengakui bahwa kau adalah orang baik. Jadi hentikan saja sikap itu di depanku. Setiap orang pasti ingin menampilkan citra tertentu dari dirinya. Ada yang ingin terlihat baik hati, ada pula yang ingin terlihat pintar. Petro Jabilon ramah kepada semua orang. Kebanyakan orang mungkin melihatnya seperti itu. Namun bagi Kamila, hal itu terasa menjengkelkan. Bagaimana dia selalu mengelilinginya dan selalu menawarkan bantuan. Kalau begitu aku permisi. Berbalik, dia melangkah pergi. Ada seseorang yang harus segera ia temui. Petro berdiri terpaku, tidak mengatakan apa-apa saat sosok Kamila menghilang dari pandangan. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya pun lenyap. Petro, anakku yang baik. Ibuku selalu lemah. Beliau sering sakit-sakitan. Bahkan berjalan agak lama pun terasa berat baginya. Karena itu, tanpa kusadari, menjaga dan membantu ibu di sisinya menjadi keseharianku. Memiliki Petro di sisi ibu membuat ibu sangat bahagia. Aku tidak pernah ingin melihat ibu bersedih, maka aku percaya bersikap baik dan jujur adalah hal terbaik yang bisa kulakukan untuknya. Anda pasti sangat bahagia. Benar sekali, putra Anda begitu sopan dan berbakti. Setiap kali orang lain memuji tindakanku saat membantu orang lain, ibu tampak jauh lebih senang dibandingkan biasanya.
Wajahnya yang biasanya pucat karena sakit, justru terlihat begitu hidup dengan rona merah di pipinya pada saat itu. Ketika melihat putraku tersenyum, ibu juga merasa bahagia. Maka aku selalu tersenyum cerah, karena jika aku tersenyum, ibu pun ikut tersenyum. Petro memang anak yang sangat baik, maka aku selalu menolong orang lain. Aku tidak pernah menunjukkan rasa keberatan sedikit pun, karena hanya dengan begitu, ibu bisa merasa bahagia. Nak, bantulah orang-orang yang kesulitan. Iya, ibu. Kamu harus selalu ramah pada semua orang. Iya, kamu harus menjadi orang yang baik. Iya, ibu. Setelah ibuku meninggal, hidupku tidak berubah. Kebaikan yang telah menjadi kebiasaan menjadi rutinitas harianku, dan tersenyum adalah satu-satunya ekspresi yang dapat kubuat. Orang-orang selalu berada di sekitarku karena kebaikan dan juga tawaku. Aku tidak menganggapnya buruk, tulus atau palsu. Kebaikan yang ditunjukkan kepada orang lain tidak merugikan siapapun. Tetapi, seseorang, cepat hentikan Nona Sorpel. Astaga, aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Ketika aku melihat dua orang berkelahi dengan cara saling menarik rambut di suatu pesta, dan menyadari bahwa salah satu di antara mereka adalah orang yang terus-menerus mengejarku, tanpa sadar aku pun lari meninggalkan tempat itu. Biasanya aku akan mendekatinya tanpa ragu-ragu dan menyelesaikan situasi tersebut. Tapi entah mengapa aku merasa lelah saat itu. Aku meninggalkan tempat itu tanpa ragu sedikit pun. Tetapi aku merasa sangat tidak nyaman. Aku kembali ke tempat duduk, sambil diliputi rasa bersalah. Tetapi saat itu semuanya sudah beres. Camilla yang telah menyebabkan keributan dan pasanganku Juela Bekes tidak terlihat dimanapun. Setelah itu, Camilla Sorpel tidak terlihat untuk sementara waktu. Terakhir kali aku melihatnya, yang biasanya kulihat setiap hari meski aku tidak menginginkannya, adalah saat di pemakaman. Dia ada di pemakaman yang kukunjungi bersama teman-temanku pada hari peringatan kematian ibuku. Aku yakin dia mengejarku, dia memang selalu begitu. Namun, dia melewatiku tanpa menatapku sedikit pun. Setelah itu, dia bertindak berbeda dari biasanya. Dia tidak mengejar-ngejarku lagi, dan sikap cemas dan gugupnya yang biasanya pun hilang. Sungguh mengejutkan melihatnya tertidur dengan tenang di tempat latihan. Yang anehnya adalah mataku terus tertuju padanya. Entah sejak kapan, melihatnya selalu berada di sisi Arsian justru semakin memicu hatiku. Arsian, dia lagi-lagi memukul seseorang. Aku tidak sempat mendengar alasan pastinya. Memang, sejak kapan dia butuh alasan untuk memukul orang? Sempat terlintas dalam pikiranku untuk menghentikannya. Tapi aku sama sekali tidak ingin ikut campur. Aku hanya diam memandanginya. Melihat dia menghantamkan tinjunya tanpa peduli sedikit pun pada anggapan orang lain. Entah kenapa membuat hatiku terasa berat. Bagaimana caranya hidup sebebas itu? Bagaimana dia bisa melakukan semua yang diinginkannya tanpa ragu? Apa benar dia tidak peduli pada pandangan orang lain? Tubuhku enggan bergerak. Aku masih saja terpaku menatap Arsian. Perasaan aneh menyelimutiku. Saat itu, seseorang tiba-tiba menyiramkan air dingin ke tubuh Arsian. Orang yang memegang ember di sudut kelas tidak lain adalah Camilla. Dia menyerahkan ember kosong itu, lalu pergi dari sana sambil membawa Arsian bersamanya. Sama sekali tidak peduli pada tatapan orang-orang di sekitar. Aku hanya bisa terpaku, menatap punggung mereka yang menjauh. Tiba-tiba tawa pecah dari bibirku. Beberapa orang menoleh padaku dengan ekspresi terkejut. Karena aku tertawa di situasi yang sama sekali tidak pantas. Tapi aku tidak peduli. Baru kusadari, ini mungkin pertama kalinya aku mengabaikan pandangan orang lain. Sejak saat itu, Camilla sering terlihat menghabiskan waktu bersama Arsian. Banyak orang di akademi yang memandang mereka berdua dengan rasa heran. Namun baik Camilla maupun Arsian sama sekali tidak terlihat peduli pada tatapan tersebut. Apa sebenarnya perasaan ini? Kenapa aku selalu ingin ikut masuk di antara mereka? Saat itu, aku melihatnya tengah berkeliling akademi seakan sedang mencari seseorang.
Aku menawarkan diri untuk membantunya, tapi dia hanya menghela nafas pendek. Entah sejak kapan, itulah ekspresi yang paling sering kutemui darinya. Tidak perlu lagi berpura-pura bersikap baik padaku. Kau menyebutnya kebaikan tanpa hati. Matanya yang merah menatap lurus ke arahku. Aku akan mengakui bahwa kau adalah orang baik. Jadi hentikan saja sikap itu di depanku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasa seperti telah terbongkar suatu rahasia yang bahkan aku sendiri tidak mengetahuinya. Saat aku menyaksikan Camilla pergi setelah mengucapkan kata-kata itu, banyak sekali pikiran yang muncul di benakku. Orang baik, kebaikan yang tidak lahir dari hati. Bisakah seseorang yang hanya memberi kebaikan palsu disebut orang baik? Tuan Petro. Saat itu, seperti biasa, beberapa lady mendekat ke arahku. Apa yang sedang Anda lakukan di sini? Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau menikmati kudapan bersama kami? Namun, kalimat mereka terputus begitu saja ketika mereka melihat wajahku saat aku perlahan menoleh. Dalam sekejap, rona wajah mereka berubah. Menatap mata mereka yang membelalak dan ekspresi mereka yang kaku, aku mendadak bertanya-tanya. Wajah seperti apa yang sedang kutunjukkan sekarang? Aku memang tidak bertanya, jadi tentu saja tidak ada jawaban yang kudapat. Tapi ada satu hal yang jelas, aku sedang tidak tersenyum. Dan mungkin wajahku yang sekarang inilah wajah asliku yang sesungguhnya. Minum teh bersama, kedengarannya bagus. Iya. Namun, segera setelah itu, aku kembali memasang senyum lembutku yang biasa, dan dengan ramah menanggapi ajakan mereka. Barulah wajah para lady itu kembali cerah. Mereka pasti mengira ekspresi yang sempat mereka lihat barusan hanyalah kesalahpahaman belaka. Mengikuti langkah mereka dari belakang, aku kembali tersenyum. Lebih lebar dari biasanya, lebih cerah dari sebelumnya. Sialan. Biasanya dia selalu muncul tanpa diminta, tapi justru saat ini ketika Camilla membutuhkannya, dia sama sekali tidak terlihat, tidak di ruang kelas, tidak di danau roh, tidak ada dimanapun. Di mana kamu? Siapa? Sebuah suara yang sudah dia tunggu akhirnya terdengar. Camilla segera menoleh dan melihat Amy. Murid hantu itu berdiri dengan senyum usil di wajahnya. Kemana saja kamu seharian ini? Kenapa? Kamu merindukanku? Aku butuh bantuanmu. Oh, ada sesuatu yang ingin ku minta. Bagaimanapun dia memikirkannya, hanya inilah satu-satunya cara. Camilla sebenarnya tidak ingin sampai meminta tolong pada hantu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Apa yang harus kulakukan? Ekspresi Amy langsung berbinar. Jelas senang karena akhirnya ada sesuatu yang bisa mengusir rutinitas membosankannya. Ikutlah denganku. Camilla menuntun Amy kembali menuju gedung sekolah. Tempat ini, kamu tahu Profesor JB kan? Camilla membawa Amy ke depan pintu kantor Profesor JB. Dia melirik sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun di dekat sana, lalu mencondongkan tubuh dan berbisik pelan pada si hantu. Kamu pasti sudah memperhatikan, bukan? Amy biasanya tahu sebagian besar rahasia sekolah. Jadi kemungkinan besar dia sudah menyadarinya. Hantu-hantu yang ada di sekitar Profesor JB, kamu sudah melihat mereka? Iya. Amy mengangguk pelan. Kalau begitu, tanyakan pada mereka untukku. Tanyakan apa? Kapan, di mana, dan bagaimana mereka mati? Dan apakah benar Profesor JB yang membunuh mereka? Jika Amy bisa menanyai para hantu itu, Camilla tidak perlu repot menghadapi sang profesor secara langsung. Kalau terlalu sulit bagimu untuk bicara dengan mereka, cukup bawa mereka padaku. Setelah sekali lagi meneliti keadaan sekitar, Camilla menoleh pada Amy. Namun, ekspresi si hantu tampak berbeda. Senyum usil yang biasanya terpampang di wajahnya lenyap, digantikan oleh raut yang jauh lebih serius. Kenapa? Kamu takut? Camilla bertanya dengan hati-hati, matanya tanpa sadar terarah ke leher Amy. Alasan mengapa ia dulu menghindari Amy kini kembali menghantui pikirannya. Kalau dipikir-pikir, leher Amy memang memiliki bekas luka, sebuah tanda aneh, seakan-akan kulitnya pernah tergores atau tergerus oleh lilitan tali. Sejak awal, Camilla sudah menduga kalau Amy mungkin meninggal karena bunuh diri. Namun ekspresi di wajah Amy saat menatap ke arah ruang Profesor JB
sama sekali tidak biasa. Jangan-jangan kamu tidak perlu menanyai mereka. Suara Amy akhirnya memecah keheningan. Aku sudah tahu semua yang dilakukan Profesor JB. Jadi dia juga korban. Camilla menghela nafas panjang. Sebenarnya sudah berapa banyak orang yang dibunuh pria itu? Namun perkataan Amy berikutnya membuat Camilla benar-benar tertegun. Profesor JB, ucap Amy dengan senyum getir di bibirnya. Dia adalah kakakku. Apa? Kakak kandungku. Mulut Camilla terbuka tanpa dia sadari. Anda sudah kembali, Nona? Iya. Begitu memasuki kediaman, Camilla langsung berhadapan dengan kepala pelayan Luffy. Dia menatap Camilla sejenak tanpa berkata apa-apa. Apakah Anda mau saya bawakan secangkir teh hangat? Tidak perlu. Mungkin wajahnya terlihat jauh lebih pucat daripada biasanya. Sampai-sampai Luffy menawarkan teh. Namun Camilla hanya menggeleng ringan. Bagaimana dengan ayah? Kedua duk sedang berada di ruang tamu. Lagi? Belum lama sejak terakhir kali mereka datang. Jangan-jangan lagi-lagi mereka diganggu oleh Divine Beast. Mendengar kabar kunjungan Duk Jebilon dan Duk Sepra, Camilla mendecakkan lidahnya pelan. Hari ini Tuan Besar yang mengundang keduanya. Undangan? Untuk apa? Apakah hari ini ada sesuatu yang istimewa? Setauku tidak ada kabar apapun. Jarang sekali ketiga Duk berkumpul dalam satu tempat. Belakangan ini, hanya karena masalah Divine Beast, mereka jadi sering bertemu. Bagi orang-orang yang selalu mengawasi gerak-gerik ketiga Duk tersebut, situasi ini bisa terlihat sangat aneh. Hari ini ada sebuah kabar yang datang. Kabar? Kabar apa? Pertanyaan Camilla membuat senyum Luffy semakin dalam. Dari akademi. Akademi? Apa maksudnya? Aku tidak ingat sudah membuat masalah di akademi belakangan ini. Ucapan Luffy membuat Camilla sedikit gelisah. Dia merasa sudah cukup tenang akhir-akhir ini. Tapi mungkinkah tanpa sadar dia menimbulkan masalah lagi? Lagi pula, apa hubungannya kabar dari akademi dengan undangan kepada dua Duk itu? Sepertinya bukan hal yang buruk. Benarkah? Syukurlah. Camilla tidak bertanya lebih jauh. Hanya dengan apa yang ia ketahui dari akademi hari ini saja, kepalanya sudah terasa terlalu penuh dan melelahkan. Dia sama sekali tidak punya tenaga untuk menambah beban dengan urusan orang lain. Entah kenapa, sepertinya setiap hari selalu saja ada masalah baru. Rasanya benar-benar melelahkan. Bahkan lebih melelahkan daripada ketika ia masih hidup sebagai seorang aktris. Di saat seperti ini, enaknya makan semangkuk sup samyetang. Maaf, sup apa, Nona? Oh, bukan apa-apa. Oh iya, di mana Dorman? Aku baru sadar kalau pelayanku itu tidak kelihatan. Katanya mau terus menempel untuk membantu. Tapi orang itu sering sekali menghilang begitu saja. Omongannya saja yang bagus. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya dia. Barusan saya lihat dia sibuk menata ulang kamar Nona. Musim sudah berganti, bukan? Ya sudahlah. Setidaknya dia melakukan hal-hal seperti itu dengan rajin. Mendengar kabar tentang Dorman justru membuat tenaga Camilla semakin terkuras. Kalau begitu, saya pamit dulu. Luffy sedikit menundukkan kepala lalu hendak beranjak. Luffy. Camilla memanggil namanya dengan tenang. Seketika, tatapan Luffy langsung mengarah padanya, seolah menunggu perintah. Camilla sempat mengamati sekeliling. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang lewat, dia kembali menatap Luffy. Aku punya permintaan padamu. Ya, silakan katakan. Ini bukan permintaan untuk seorang kepala pelayan. Maaf. Melihat keraguan yang muncul di matanya, Camilla menurunkan suaranya. Black Shadow, ini permintaan untuk memimpin organisasi itu. Wajah Luffy seketika menjadi dingin, kontras tajam dengan sikap biasanya. Namun dia segera menutupinya dengan senyuman, seolah tidak ada yang terjadi. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Saya rasa saya salah dengar sesuatu. Aku tahu kau adalah kepala organisasi itu, Luffy. Black Shadow, sebuah organisasi yang sudah ada sejak berdirinya keluarga Sorpel. Itu adalah perkumpulan orang-orang yang bekerja dalam bayang-bayang, menjalankan segala macam tugas, terutama mengumpulkan informasi. Mereka menyebar ke seluruh benua, mengirimkan segala macam informasi kepada Duk Sorpel.
dan kadang-kadang bahkan melaksanakan tugas rahasia atas perintah kepala keluarga. Apa tepatnya yang dimaksud dengan perintah rahasia itu? Camilla selalu penasaran, tapi dia tidak berusaha menggali lebih dalam. Nona, ekspresi Luffy menjadi sangat rumit. Dia ingin bicara banyak, tetapi dia tampak bingung harus bicara apa dulu. Temui aku nanti. Dengan kata-kata itu, Camilla menggerakkan tubuhnya yang lelah dengan susah payah ke kamarnya. Dia bisa merasakan tatapan tajam dan terus-menerus dari kepala pelayan Luffy di belakangnya, namun dia memilih untuk mengabaikannya. Aku lelah, aku kehabisan tenaga,